Bapak, Ibu, dan saudara muda yang dikasihi Tuhan, hari ini berjumpa dengan saya, Penatua IKAC, dalam Selamat Berefleksi. Tema kita hari ini adalah mempertahankan iman dan kebenaran. Saya akan membacakan ayat Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 7 ayat yang kedua. Jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran." Bapak, Ibu, dan saudara muda yang dikasihi Tuhan, berusaha menjaga sesuatu seringkali lebih berat dibandingkan usaha kita mendapatkan sesuatu. Pastilah kita semua awalnya penuh dengan semangat. Namun lama-lama semangat itu makin mudar karena kita merasa sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Terlebih kita sebagai orang percaya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang Stefanus. Dia adalah seorang diaken dari 7 diaken yang dipilih oleh Allah untuk melayani orang miskin. Ia dikenal sebagai orang yang penuh hikmat, penuh roh, penuh karunia, namun ia harus menghadapi persidangan di hadapan Mahkamah Agama dengan tuduhan menghujat Musa dan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara muda yang terkasih dalam Tuhan, seperti lazimnya dalam sebuah persidangan, kebanyakan orang pasti akan membela dirinya. Bahkan hakim pun memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membela dirinya. Tapi sangat menarik, Stefanus tidak menggunakan kesempatan itu. Dia tidak menampilkan dirinya sebagai orang yang benar, tetapi justru ia memberitakan tindakan-tindakan Allah sejak zaman Abraham. Isi pembelaannya justru menambah murka para anggota Mahkamah Agama. Bapak, Ibu, dan saudara muda yang terkasih dalam Tuhan, konsekuensi mempertahankan kebenaran dan iman kepada Kristus memang sangatlah berat. Seringkali kita harus mengorbankan sesuatu yang berharga, bahwa nyawa bisa jadi taruhan. Menjadi orang Kristen di masa kini juga tidak luput dari berbagai kesukaran. Itu semua memang konsekuensi kesetiaan iman. Bapak, Ibu, dan saudara muda yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang yang mundur karena tidak bersedia menanggung konsekuensi yang berat atas imannya. Ada saja orang yang memilih berkompromi demi mencari aman. Stefanus menunjukkan teladan yang luar biasa. Ia tidak mundur membela iman dan kebenaran yang diyakininya. Bapak, Ibu, dan saudara muda yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin ada di antara kita yang merasa tidak sanggup menjadi seperti Stefanus. Akan tetapi sebagai pengikut Kristus, kita tetap harus punya prinsip yang kuat terhadap iman dan kebenaran. Kita tidak boleh ada celah kompromi. Ini menunjukkan bahwa hidup kita tidak berpusat pada diri kita sendiri, tetapi berpusat kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara muda yang terkasih di dalam Tuhan, segala sesuatu yang kita kejar dan kita lakukan, yang kita pertahankan dan yang kita perjuangkan
bukanlah sekedar untuk diri kita sendiri, melainkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pertanyaannya dari saya, bagaimana kita menjalani kehidupan yang penuh dengan kesukaran? Dan apa tantangan terbesar bagi kita dalam mempertahankan iman kita kepada Yesus Kristus? Demikianlah, selamat berefleksi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.